Kabar mengejutkan datang dari selebgram sekaligus pengusaha Clara Sinta. Baru 2 bulan menikah dengan Muhammad Alexander Asad, biduk rumah tangga mereka dikabarkan goyah. Dalam unggahan di media sosial yang kini telah dihapus, Clara Sinta menuliskan curahan hati tentang sulitnya mempertahankan pernikahan yang dibangun dengan cinta, namun retak karena tumpukan masalah kecil dan komunikasi yang buruk. Ia mengakui hubungan mereka diwarnai ego yang tidak kunjung reda, hingga membuatnya merasa kehilangan arah dan kehangatan dalam rumah tangga yang baru seumur jagung. Masalah bermula dari kesepakatan pranikah untuk saling menghapus foto mantan yang dilanggar Clara Sinta karena lupa. Hal sepele itu justru berujung panjang. Sang suami memilih pergi dari rumah dan melakukan silent treatment, membuat Clara Sinta merasa hampa dan kembali seperti hidup sebagai janda. Meski sempat viral, Clara Sinta kemudian menghapus unggahannya dan menegaskan bahwa tindakannya dilakukan dengan penuh kesadaran, karena ia pun manusia biasa yang bisa lelah dan goyah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ternyata bener ya, silent treatment dan pulang ke rumah orang tua itu adalah kombo yang bisa menghancurkan rumah tangga. Di barusan aku ngeliat berita Clara Sinta itu mau bercerai sama suaminya yang dimana mereka itu baru menikah sekitar 52 harian. Alasannya katanya tuh banyak masalah kecil dan salah satunya si Clara ini tuh suka lupa untuk ngehapusin foto mantan-mantannya. Akhirnya suaminya marah, tapi katanya mereka itu nggak pernah menyelesaikan masalahnya dengan benar. Dan kalau mereka lagi ribut itu lebih seringnya suaminya itu silent treatment atau pulang ke rumah orang tuanya. Gak nyalahin istrinya sih, karena istri mana sih yang mau kalau lagi ribut sama suaminya lebih milih silent treatment atau pulang ke rumah orang tuanya. Mau apapun itu masalahnya ya memang lebih baik dikomunikasikan. Dan akhirnya istrinya menyerah karena mungkin capek juga menghadapi suaminya yang setiap kali ribut pulang ke rumah orang tuanya. Aku sendiri kayaknya bakal ngelakuin hal yang sama karena siapa sih yang mau rumah tangga kayak gitu? Pengennya kita kalau ada masalah selesaikan dengan baik-baik dan jangan sampai berlarut-larut. Tapi entahlah ya, setiap orang kan punya pilihannya masing-masing. Kalau kalian sendiri nih, apa yang akan kalian lakukan kalau kalian punya suami yang setiap kali ribut pulang ke rumah orang tuanya? Coba komen ya. Nih ya para ladies, terlepas ini tuh ain atau enggak, menurut aku kenapa hal ini tuh bisa terjadi adalah karena kurangnya persiapan pernikahan. Persiapan pernikahan itu bukan cuman pesta, gaun, dokumentasi, dan lain-lain, tapi mental. Mental untuk menghadapi pernikahan, mental untuk menghadapi perbedaan, mental untuk mencari problem solving ketika ada masalah. Di kasus ini Mbak Clara Sinta itu bilang kalau dia itu udah gak kuat menghadapi silent treatment pasangannya, yang dimana harusnya dia sebelum nikah udah tahu kalau pasangannya itu punya silent treatment dan akan menghadapi itu ketika sudah menikah. Kenapa tetap mutusin nikah kalau dia gak kuat sama silent treatment? Menurut aku menikah itu bukan ajang cepet-cepetan, bukan ajang pesta mewah-mewahan, tapi gimana kita sebagai dua insan siap untuk menjadi tim seumur hidup. Dan masalah-masalah kayak lupa hapus foto mantannya di HP itu kan sebenarnya bisa banget buat diomongin gitu loh, nggak sampai harus bawa ini ke perceraian gitu. Untuk orang yang sering mengurus perceraian klien-klien aku, menurut aku ini sangat nggak bijaksana, kecuali ada indikasi selingkuh, KDRT. Ya menurut aku itu pantas untuk cerai gitu loh. Tapi kalau kayak gini doang cerai sangat-sangat disayangkan. Sebenarnya bisa diomongin dan bisa dikomunikasikan gitu loh. Clara Sinta baru aja mengumumkan kalau dia sedang bermasalah di rumah tangganya karena kasus silent treatment. Sebagai wanita Cancer, Clara Sinta ini memang tidak bisa kalau dia itu di silent treatment oleh pasangannya. Kenapa demikian? Karena seorang Cancer itu apabila dia didiamkan oleh pasangannya, dia merasa kalau dia itu tidak dicintai atau tidak dianggap, karena seorang Cancer itu selalu ingin berkomunikasi dengan positif atau dengan baik
kepada pasangannya. Karena ini salah satu bentuk dari rasa sayang Cancer kepada pasangannya. Karena yang udah kita tahu nih, kalau elemen-elemen air seperti Cancer, Pisces, dan tentunya Scorpio, mereka adalah orang-orang yang sangat emosional dan lebih mementingkan perasaan dibandingkan logikanya mereka. Seperti yang udah dijabarkan oleh Kak Claranya sendiri, awal muasal masalahnya ini bermula karena Kak Clara lupa menghapus foto mantan-mantannya yang ada di handphonenya. Dan ini biasanya menjadi kelemahannya Cancer, karena seorang Cancer itu suka nyepelein sesuatu nih apabila dia dikasih. Tapi ketika mereka ditegur ataupun kayak diomelin karena lupa atau tidak melaksanakan tugas tersebut, mereka cenderung baper. Sebagai pasangan Cancer, biasanya kita itu harus bisa paham nih, karakternya Cancer itu maunya diemong, maunya dimanja, maunya tuh dikasih tahu berkali-kali sambil nggak bisa kita marahin. Karena karakternya Cancer itu tipikal karakter-karakter yang manja dan ingin selalu diperhatiin, bahkan ingin menjadi pusat perhatian dari dunia pasangannya. Tapi balik lagi, nggak semua orang memiliki kesabaran seperti itu. Dan kelemahannya Cancer, Pisces, dan Scorpio paling tidak bisa di silent treatment, karena mereka akan mempertanyakan self-worth-nya mereka, dan ini akan berakibat merekanya itu nanti akan memuncak dan emosional dan meledak. Dan biasanya orang-orang dengan elemen air seperti Cancer, Pisces, dan Scorpio itu kalau udah marah itu mereka itu meledaknya dahsyat sih. Hai Rek, pernikahan itu memang nggak gampang ya. Jangan pernah beranggapan bahwa ketika menikah itu ya itu udah menyelesaikan masalah. Justru ketika kita menikah berkomitmen sebagai suami istri, disitulah permasalahan dimulai, ya kan? Jadi ini aku tadi itu baca, lihat-lihat kok ada artis ya itu ya, yang baru menikah mungkin sekitar 2 bulan lalu, tapi tiba-tiba dia tuh bikin story kalau pernikahannya sedang tidak baik-baik aja, dan katanya sepertinya sulit untuk mempertahankan pernikahan ini. Padahal ya kalau tak lihat itu kan, karena aku lihat jadinya sering muncul ya, dia mau make up aja dia minta ridho suami, terus kemudian apa-apa itu pokoknya ya kelihatan banget bahwa ya karena pernikahannya memang baru ya, jadi ya pastinya lagi hangat-hangatnya gitu loh. Menurut aku menikahlah ya ketika memang kamu sudah benar-benar siap untuk menikah, bukan karena mungkin kata orang lain harusnya umur segini sudah menikah, harusnya begini, harusnya begitu. Harus yakin gitu loh, karena berpacaran ya itu dengan menikah pastinya berbeda, pasti itu akan beda banget. Jadi kalau pacaran mungkin kan masih kelihatan tuh yang baik-baiknya aja ya kan, masih karena nggak serumah gitu loh. Tapi begitu kita serumah itu banyak hal yang akhirnya jadi masalah. Bukan masalah yang gede loh, kadang-kadang itu sepele. Masalah kebiasaan aja ya, masalah kebiasaan. Misalkan kebiasaan kita itu begitu habis mandi, handuk tuh harus langsung kayak dijemur atau ditaruh tempat handuk. Mungkin pasangan kita nggak biasa gitu, biasa handuk itu ditaruh aja kayak gitu. Nah mungkin sekali 2 kali nggak apa-apa, tapi ketika itu dilakukan berulang-ulang, akhirnya kita itu kesel. Ya aku bisa ngomong seperti ini ya karena aku ya termasuk yang gagal dalam pernikahan gitu ya. Jadi emang gak gampang, emang apa ya ini harus effort dua-duanya, nggak bisa salah satunya. Dan yang paling penting sebenarnya harusnya komunikasi. Ada pasangan yang ketika ada masalah itu memilih menghindar ya, sementara pasangannya itu kepengen cepat menyelesaikan. Nah ini kan nggak ketemu, akhirnya menghindari, terus kemudian nggak ada penyelesaian, terus nanti ada lagi dengan masalah yang sama, dan ini akan menjadi masalah yang terjadi akumulasi masalah gitu loh. Jadi memang harus komunikasinya juga harus baik, dan harus dua-duanya yang effort gitu. Ya karena ya itu tadilah aku udah mengalami. Kadang bukan hal yang prinsip, dari masalah-masalah yang sepele aja itu bisa jadi ribut besar. Ya kalau ada yang bilang, aduh sayang banget baru pernikahan seumur jagung, belum juga 2 bulan, ya kita nggak tahu lah ya. Mungkin
dirasa memang ini nggak ada penyelesaian, atau ini nanti kalau diterusin aduh kayaknya bakalan gimana, mungkin ya yang bersangkutan yang lebih tahu. Tapi memang sekali lagi bahwa pernikahan itu kenapa dinampakkan ibadah yang paling lama, yaitu tadi karena juga menyesuaikan atau kemudian memahami pasangan itu nggak gampang gitu. Kita yang misalkan punya saudara yang satu kandung aja ya, sekandung aja, itu aja kita memahami aja juga nggak gampang, apalagi ini yang dari orang lain kemudian bareng-bareng hidup sama kita satu rumah, terus kemudian juga menjalani pernikahan sebagai pasangan, itu kan bukan untuk jangka pendek. Jadi ya menikahlah ketika kamu memang sudah benar-benar siap, terus kemudian karena kamu juga menginginkan pernikahan itu siap dengan segala konsekuensi. Ya yang namanya pernikahan itu nggak ada pernikahan yang sempurna, tidak ada pernikahan yang sempurna. Itu yang kita lihat dari mungkin artis-artis atau public figure, ya mungkin yang ditunjukin yang enak-enak, yang indah-indah aja. Tapi bahwa sebuah pernikahan itu, ya itu tadi nggak gampang. Jadi ya harus benar-benar siap dengan segala problema yang ada di pernikahan gitu. Ya mudah-mudahan permasalahan mbaknya ini cepat selesai. Mudah-mudahan juga jangan sampai pisah. Tapi ya kembali lagi mereka yang menjalani. Jadi yang mereka yang lebih tahu harus bagaimana.